Ini bagus ya. Seorang laki-laki 65 tahun, kuning sejak 1 bulan, nyeri ulu hati, inspeksi matanya terus, ada nyeri tekan regio epikastrika, terdapat benjolan pada hipokondrium dextra. Oke, TTV-nya dalam batas normal, suhunya juga bagus. Ada riwayat konsumsi alkohol, tapi sudah berhenti 1 tahun dan gatal seluruh badan. Oke, coba lihat Kak informasi tambahannya. Tapi Kak, terangkum semuanya di sini, Kak. Oh, terangkum semua di sini. Berarti coba lihat Kak. Oh Iya. ini, HBsAg non-reaktif, ureum 43, kreatinina 1, kolestatik intra dan ekstra hepatik, scan dapat massa hipoden, yes. WBC-nya 25.000, SGOT, bilirubin total 15, bilirubin direct 13. Oke, coba lihat Kak diagnosis banding, apa yang kita ambil pertama deh. Tapi Kak, ini karsinoma pankreas sama awalnya itu Kak, saya mau ambil yang koledokus itu Kak, apa lagi itu? Pankreatitis akut sama Koledoku. ya koledokolitiasis Kak. Tapi Hmm. temanku Tapi bilang lebih mendekati ini gejalanya Kak sama kolangiokarsinoma. sebenarnya tuh deh, kalau misalnya mungkin tahu diagnosisnya ini pada pasien atau kalau diagnosis awal itu sebenarnya belum ke arah karsinoma, apa, belum bisa kita bilang orang suatu karsinoma. Jadi kalau tumor kaput pankreas, nah itu ada dua deh toh yang pernah kita dengar, ada tumor, ada cancer. Ada tumor, ada karsinoma. Karsinoma itu sama dengan cancer. Jadi kalau dia tumor itu adalah pertumbuhan jaringan yang sifatnya jinak. Kalau dia cancer, pertumbuhan jaringan yang sifatnya ganas. Untuk membedakan antara tumor dengan cancer, itu harus dilakukan pemeriksaan namanya histopatologi. Nah, tidak bisa kita langsung bilang, Pak, Bu, kanker. Tapi bisa kita bilang arahnya ke kanker. Tapi untuk mendiagnosis pasti perlu dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, jadi sebenarnya diagnosis utamanya ini adalah tumor kaput pankreas, deh. Karena dia belum dilakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, bisa didede sama karsinoma pankreas, kolangkarsinoma sama pankreatitis akut. Sebenarnya itu kolangkarsinoma deh, iya. Kolangi berarti di ductusnya yang bermasalah, iya bisa gitu. Nah, nanti kita jelaskan di situ kalau karsinoma pankreas bagaimana berbentuk histopatologinya. Kalau dia tumor pankreas sebenarnya bagaimana bentuk histopatologinya. Tapi kalau misalnya ditanya diagnosis awal tak ini tumor kaput pankreas deh. Karena belum ada pemeriksaan histopatologi. Oke. Coba Kak next lagi deh. Coba next lagi. Sebenarnya kalau mau dilihat dari gejala itu sebenarnya sudah arahnya ke karsinoma sebenarnya. Nah, Iya Kak, saya juga karena sepakat di kemarin juga karsinoma, tapi kemarin juga dokter Ari kenapa? arahkan ke karsinoma nih Kak. Tapi istilahnya begini deh, prosedur untuk dikatakan suatu karsinoma itu harus dengan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, walaupun contohnya adalah seperti ini, apa di? Misal toh saya tanya namanya Yayat. Misalnya ini saya sementara periksa SIM. Siapa namanya Bapak? Yayat bilang Yayat. Mana KTP-nya? Baru Yayat kesilat ke KTP-nya. Ini nama saya Pak. Ya betul namanya Yayat. Nah itu seperti begitu prosedurnya. Kita mau arahkan dia ke suatu tumor atau kanker, itu bisa. Tapi kita masih mensuspek. Arti kata suspek masih menduga. Karena kenapa? Kalau misalnya ditanamkan di pikiran tak itu bilang, kalau arahnya seperti ini, kita langsung diagnosis orang, Bu, kanker otak ini. Siapa kira-kira tidak stres? Oh, nah, jadi sebenarnya kalau untuk misalnya mau diagnosis pasti, harus dengan pemeriksaan patologi anatomi. Itu khas itu. Oke?
sel-selnya atipia, bentuk selnya tidak teratur, terbentuk adanya suatu pembuluh darah baru atau angiogenesis. Tapi sebenarnya kalau dari klinis arahnya ke karsinoma, cuma nggak bisa dibilang karsinoma kalau dari tidak ada patologi anatominya. Coba Mi bertanya sama dokter Mahmud, spesialis patologi anatomi, dok, bisa tidak dibilang langsung karsinoma, tapi berdasarkan dari cuma gejala klinis tanpa lihat dari hasil PA. Itu coba bertanya kalau misalnya kuliahnya dokter Mahmud. Bisa diarahkan suspek, tapi untuk diagnosis pasti perlu dilakukan patologi anatomi. Nah, next deh. Ya, ini memang faktor risikonya ya, usia di atas usia tua sama konsumsi alkohol. Oke, next video Iya, Kak. patogenesisnya. Riwayat konsumsi alkohol, sekresi sel asinus pankreas, hormon hormon kolesistokinin sekresi yang perlu terhambat. Oh iya toh, jadi itu pasiennya gatal karena adanya peningkatan bilirubin total deh, nah sklera ikterik Tapi iya, Kak. tempurnya menekan saraf sekitarnya, kosongan tumor yang ada di bakat pankreas, kosongan lambung terhambat membuat duodenum. Oke, oke, cocok, cocok sekali nih, cocok sekali nih proses Iya, patogenesisnya, Kak. bagus sekali nih Iya, proses Kak. berpikirnya. Terus ini pada pasien itu, ini saya kita kan masih tulis tumor, tuh cocok ini tumor deh, karena dia belum terdiagnosis dari pemeriksaan patologi anatomi. Terus coba lihat penanganannya deh. Nah, ini tata laksananya, Kak, karena saya kira tadi karsinoma, Kak, jadi langsung dirujuk. Iya, tumor ataupun karsinoma kita langsung rujuk pasien, dan tata laksana awal yang bisa kita berikan sebagai dokter umum adalah yang pertama kita suruh pasiennya bed rest, kemudian rehidrasi cairan. Kenapa kita rehidrasi cairan? Pasiennya lemas, terjadi penurunan berat badan, nafsu makannya dia menurun. Intake makanan Iya. yang adekuat yang bisa kita lakukan, dan penanganan nyeri, dan kasih jelas di situ deh. Rujuknya kemana? Rujuknya ke dokter spesialis bedah atau bedah digestif atau penyakit dalam subspesialis gastroenterohepatologi. Nah, Oh, kasih iya, jelas Kak. gitu rujuknya ke dokter mana supaya arah. Oke deh, Tapi, Kak, kalau cocok. itu mual muntahnya tetap dikasih obat mual muntah juga, Kak? Iya, betul. Bisa dikasih obat anti mual dan muntah, antiemetik tuh. Bisa dikasih kalau oral, bisa dikasih domperidon 10 mg 3 kali 1. Kalau misalnya dia dalam mau rawat di rumah sakit, bisa diberikan dalam bentuk injeksi seperti ondansetron 4 mg per 8 jam intravena. Iya, tapi ya, Kak. Gitu. Dan ini deh, kasus kalau dia karsinoma tidak boleh langsung dibedah. Nah, jadi kalau ada kasus itu terus dia ganas, tidak boleh dibedah. Karena kenapa? Harus dilakukan, pernah dengar istilah kemoterapi? Oh, iya, Kak. Iya. Nah, kalau ada itu, kalau ada karsinoma, kita langsung bedah, dipotong, itu semua isinya pembuluh darah karena setiap terbentuk adanya suatu sel di dalam organ, terbentuk suatu pembuluh darah baru yang kita sebut dengan angiogenesis. Bayangkan kalau kita potong itu organ, perdarahan masif, dilakukan kemoterapi. Kemoterapi tujuannya adalah untuk mematikan dulu sel-sel pembuluh darah tersebut supaya terjadi nekrosis. Kalau dia sudah mengecil dan tidak aktif, baru dibelah. Nah, jadi harus kita tulis tuh kemoterapi terlebih dahulu atau radioterapi. Oke deh. Iya, Kak. Semua prognosisnya kalau tumor atau cancer itu buruk ya. Rata-rata buruk. Oke deh. Ada yang mau bertanya terkait dengan skenario 4? Jadi lokasinya memang kalau dia karsinoma pankreas itu paling sering di daerah kaput pankreas. Nah, itu memang paling sering lokasinya di daerah kaput. Tapi, Kak, untuk aspek sentralnya betul ini saya ambil juga, Kak. Hmm. Hmm. Nah, ini kan bagus tuh pembentukan anu ini ya, deh. Bilirubin.
Toh? Iya, Ini bagus ini gambarnya. Ini bagus kita ambil gambarnya. Jadi pemecahan sel darah merah itu dalam itu yang bentuk seperti kertas robek itu, yang gambar pertama itu bisa dipecah di res, yang kedua itu bisa dipecah di sumsum tulang. Nah, nantinya hemoglobin itu dipecah menjadi hem dan globin. Toh? Globin itu sebagai bahan iya, baku pembentukan sel darah merah, hem nanti itu sendiri dia berubah menjadi biliverdin yang diubah oleh hem oksigenase. Nah, itu ada di situ. Nah, hem oksigenase nanti itu akan mengubah menjadi biliverdin, biliverdin nanti menjadi bilirubin yang tidak terkonjugasi, diubah oleh bilirubin yang reduktase, itu yang kita sebut dengan siklus prahepatik, masuk ke dalam hepar, menjadi awalnya dari bilirubin yang tidak terkonjugasi menjadi bilirubin yang terkonjugasi, diubah oleh enzim glukokoronosil transferase menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Setelah itu diekskresi melalui empedu, oke. Kemudian setelah itu dibawa ke usus, diubah oleh bakteri usus, ada memberi warna pada feses sterkobilinogen dan ada memberi warna pada urin yang kita sebut dengan urobilinogen. Cocok ini, bagus sekali ini gambarnya. Dan iya aspek Kak. sentral yang kita ambil itu adalah pankreas, toh? Oke. Ada yang kita kurang mengerti lagi? Nah ya Kak, sudah jelas. Terima kasih banyak Kak. Oke deh. Ada lagi yang mau bertanya deh? Tapi Kak, saya izin bertanya Kak, Oh, ya, kenapa deh? terkait skenario 2 tadi kan